Gak ada lagi tempat ngepreman di Jakarta. Buktikan kantor dua berada di mana? Ini Pak, kantor saya. Kantor saya. Berat dong ya, harusnya kita ngelepas unit tanpa kita merasa pernah menggadaikan itu sama sekali. Inilah video viral yang diunggah oleh selebgram Clara Sinta di laman media sosial miliknya. Tampak juga seorang polisi di dalam video itu. Pengalaman tak menyenangkan tersebut dialami oleh Clara Sinta pada 8 Februari 2023. Clara kaget karena sejumlah pria berbadan besar yang mengaku debt collector atau penagih hutang datang ke apartemen pribadinya di wilayah Jakarta Selatan. Para debt collector mau mengambil paksa mobil miliknya. Para penagih hutang itu beralasan jika bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB mobil milik Clara sudah digadaikan sebagai jaminan utang. Jadi untuk kronologi awalnya, mobil itu tiba di apartemen sekitar jam 1 siang ya. Lalu ada kelompok debt collector yang tiba-tiba menghampiri driver saya, lalu menanyakan keberadaan saya di mana sebelumnya. Dan akhirnya mereka adu argumen di bawah. Setelah itu terjadilah keributan di sekitar daerah apartemen, dan pihak apartemen langsung memanggil saya ke atas gitu untuk turun ke bawah menyelesaikan permasalahan ini, karena di situ disebut-sebut nama saya gitu loh. Jadi kayak ini siapa nih pemilik unitnya, ini Bu Clara gitu kan. Setelah itu saya menghampiri para debt collector tersebut. Saya melihat suratnya dulu terlebih dahulu. Saya baca. Kasih surat ya, Kak? Iya, mereka kasih surat tapi tidak kasih tanda pengenal yang sah sebagai debt collector yang memiliki akses untuk mengambil mobil saya. Sempat diminta tapi? Tidak. Tapi mereka nggak sempat minta? Tapi tidak ada menunjukkan. Dan di surat itu yang tertera ada surat pengambilan dari PT debt collector tersebut, beserta ada kertas yang berisi catatan utang piutang yang belum lunas ya, menunggak selama 5 bulan. Suasana pun menjadi tegang lantaran para penagih utang itu tak memberikan waktu yang diminta Clara untuk mengecek keabsahan surat yang dibawa oleh para debt collector. Polisi yang datang dan berusaha mendamaikan keributan antara Clara dan para debt collector di lokasi justru mendapat perlakuan arogan dari pria-pria itu. Setelah itu kan ada Bapak Evin di situ ya, Pak Babin Evin. Memang standby di situ ya? Iya, sebelum saya turun sepertinya sudah ada di situ. Saya tidak tahu siapa yang mengabari beliau, tapi beliau benar-benar standby di situ ya untuk mengamankan, karena memang kan terjadi keributan ya Mbak ya di situ kan, dengan pihak security, dengan pihak apartemen juga gitu loh. Dan setelah ditengahi oleh Pak Evin bilang ke kita bahwa ayo kita tengahi di polsek saja gitu loh. Karena pihak debt collector ini tidak setuju atau tidak tidak sabar sebenarnya untuk menunggu waktu 1 jam yang saya minta untuk ngecek keabsahan surat tersebut. Jadi memang pertikaian ini terjadi karena saya meminta waktu lebih untuk mengecek keabsahan surat. Dan yang memang paling memancing keributan pada saat itu adalah ketika Pak Babin itu mengarahkan kita untuk menyelesaikannya di polsek. Jadi di situ tuh muncul tuh yang seperti yang di video, yang teriak-teriak, itu semua muncul pada saat diarahkan ke polsek, dan mereka benar-benar menolak saat itu. Clara Sinta kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Laporan Clara diperkuat oleh kesaksian sopir pribadi Clara yang bernama Sandi. Langsung masuk ke basement. Iya, langsung mengarah ke mobil. Iya, yang baju oranye menghampiri saya. Bilang apa? Ada intimidasi, saya merasakan ada intimidasi, dan dia bilang bahwa mendingan kamu nggak usah ikut campur, kamu nggak tahu apa-apa, yaudah kamu sinin kunci mobil daripada ada apa-apa sama kamu di jalan dan keluargamu. Cuman udah lah, apain kamu ikut campur? Udahlah, saya pengen ketemu bos kamu.
Sandi akhirnya menyerahkan kunci mobil kepada debt collector karena mendapat ancaman. Itu Bikin awal bakal sekali itu. itu kejadiannya. Itu pertama kali Awal mereka langsung ke basement. ke basement langsung bertemu saya. Itu mereka mau bawa mobil ini. Loh, sebentar. Nah, disitulah rame, gitu rame. Saya tahan rame karena rame. Pihak security datang karena mungkin ada keributan ya. Clara Sinta sempat syok dengan kejadian tersebut. Ia merasa tak pernah meminjam uang dengan menggadaikan BPKB mobilnya. Namun setelah ditelusuri, mobil Clara ternyata dijadikan jaminan utang oleh kerabat mantan suaminya. Para debt collector datang karena pembayaran utang tersebut telah menunggak selama 5 bulan. Dan debitur dan nama debitur itu juga bukan dari saya ataupun dari mantan suami saya. Jadi debitur itu dari kerabat terdekat temannya sendiri. Jadi BPKB Teman itu dari mantan suami. Ya, BPKB itu dioper ke temannya, lalu temannya memberikan ke adik iparnya. Gitu. Jadi terputar-putar lah BPKB itu. Padahal bagi saya kan, bagi kita yang kita tahu ya berat dong ya. Harusnya kita ngelepas unit mobil tanpa kita merasa pernah menggadaikan itu sama sekali. Jadi kan wajar dong, saya kayak harus baca dulu nih gitu loh suratnya. Ini asli atau enggak? Karena kita tahu banyak banget modus-modus penipuan di Jakarta ini kan. Demi mendapatkan kembali mobil hasil jerih payahnya bekerja selama ini, Clara Sinta pun rela melunasi tagihan utang ditambah bunga yang tak kecil jumlahnya. Kini, mobil sekaligus surat BPKB sudah ada di tangannya. Jadi kendalanya itu karena nama debitur tersebut bukan saya. Jadi mobil tersebut tidak bisa keluar kalau bukan debitur yang memberikan tanda tangan ataupun surat kuasa. Sekarang status kendaraan tersebut sudah lunas, sudah saya bayar dari leasing tersebut. Jadi kendaraan dan beserta surat-suratnya sudah aman semuanya di saya. Kita akan periksaan, kita akan naik terus. Siapa ini gembong-gembongnya, kita akan tangkap. Hati siapa yang tak terpukul ketika kendaraan miliknya yang dibeli dengan uang hasil jerih payah tiba-tiba diambil paksa oleh para penagih utang atau debt collector. Padahal ia merasa tak pernah punya utang atau pinjaman terkait kendaraan miliknya itu. Itulah yang dialami selebgram Clara Sinta. Upaya negosiasi pun tak digubris para debt collector garang itu. Bahkan aparat kepolisian pun dilawan. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya, alhamdulillah. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak maunya diselesaikannya di ya langsung ngambil unitnya aja. Dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu. Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran berang. Lagi-lagi, aksi premanisme yang disebut-sebut dilakukan oleh para debt collector atau penagih utang terjadi di ibu kota. Kalian tuh boleh sabar nggak? Kan nggak mau ngasih. Nggak usah tarik keras-kerasan, Bang. Ini juga ambil. Ini kan menjaga etika ya. Ya,
Video viral di jagat maya yang mempertontonkan tindakan arogan debt collector atau penagih utang terhadap selebgram Clara Sinta menjadi buktinya bahwa aksi debt collector tersebut bak preman yang meresahkan masyarakat. Tak ada ampun dari Kapolda Metro Jaya atas tindakan berbau premanisme yang nyatanya masih ada di tengah masyarakat. Jajaran kepolisian Polda Metro Jaya langsung bergerak mencari pelaku premanisme tersebut. Debt collector bernama Eric Johnson yang dikenal juga dengan sebutan si belang biru ini ditangkap polisi di wilayah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pria ini menjadi buruan polisi gara-gara berlaku arogan, membentak, dan melawan polisi saat akan mengambil paksa mobil Clara Sinta. Kini ia tak berkutik setelah sebelumnya bertindak bak preman dan berujung pada pengambilan paksa mobil orang. Eric Johnson Saputra Simangunsong. Ya kalau di media sosial tuh yang garis-garis biru. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis. Ya, residivis di Banyumas kasus penganiayaan. Satu persatu pelaku yang ada dalam video viral Clara Sinta ditangkap polisi. Sebelumnya, polisi juga telah meringkus pelaku lainnya. Pria ini diduga sebagai salah satu debt collector yang berlaku arogan yang tampak dalam video viral Clara Sinta. Pelaku yang ditangkap di Pulau Saparua, Maluku itu digiring ke Mapolda Metro Jaya. Yang kemarin itu bukan yang pertama. Kita ada indikasi ataupun anasir meningkatnya aksi premanisme, kita respon cepat, tangkap. Dan ini belum berakhir. Kita akan periksaan, kita akan naik terus. Siapa ini gembong-gembongnya kita akan tangkap. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Lantas, bagaimana dengan peristiwa yang dialami Clara Sinta? Apakah ada unsur pidana yang bisa menjerat para debt collector yang mengambil paksa kendaraan selebgram muda itu? LP baru lagi yang dilaporkan oleh saudari Elizabeth Clara ini, kita konstruksikan pasalnya antara lain adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Apabila ada cedera janji ataupun wan prestasi antara debitur dengan kreditur, kemudian tidak terjadi kesepakatan, itu tidak serta-merta penerima fidusia ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan. Bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum. Walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan lain sebagainya, itu menjadi instrumental delik, alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Ini Pak, Bapak penunggu saya. Kantor RC. Datang ke kantor kami. Woi, mau selesai ke kantor kami. Kapan juga ada?
Profesi debt collector atau penagih utang lagi-lagi menjadi sorotan usai kasus pengambilan paksa mobil mewah selebgram Clara Sinta menyeruak ke media sosial. Alih-alih menjalankan tugas melakukan penagihan, para debitur atau peminjam dana yang menunggak, aksi mereka yang terekam kamera itu justru seperti preman-preman kasar yang meresahkan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun menyayangkan tindakan premanisme para debt collector yang ditugaskan oleh pihak kreditur atau perusahaan pemberi pinjaman. Ya, itu sangat menyayangkan karena memang kalau kami melihat bagaimana proses memperoleh sertifikasi itu sebenarnya kalau itu dijalankan dengan benar itu tidak akan terjadi seperti ini. Di mana kalau ada bentrok itu mundur, perusahaan debt collector itu akan mundur. Dia nggak mau, sebenarnya tidak diperkenankan dia untuk fisik. Dia mundur, mungkin dia pergi ke kantor polisi menyampaikan saya punya masalah ini, debiturnya ada di sini. Nah itu bisa sebagai penengah atau apapun itu namanya, bisa menyelesaikan masalah antara kreditur dan debiturnya. Ribut-ribut hingga tindakan arogan para debt collector nyatanya masih ditemukan di tengah masyarakat. Mulai dari kata-kata kasar hingga tindakan brutal yang membahayakan fisik kerap dilakukan saat para debt collector mendatangi nasabah. Mengambil paksa kendaraan yang ada di tangan pemilik seolah menjadi target mereka. Padahal, menurut aturan hukum yang kini berlaku, penarikan kendaraan harus melalui putusan pengadilan sekalipun terjadi penunggakan pembayaran. Lalu, mengapa kejadian yang melanggar hukum dan bisa dikenai pasal pidana seperti yang dialami Clara Sinta masih ada? Bagaimana peran pihak perusahaan pembiayaan selama ini? Apakah mereka sengaja menyerahkan penagihan pada para debt collector garang? Sudah ribuan debt collector yang sudah kita cabut karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis. Tindakan itu kita selalu sampaikan harus humanis. Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Syarat penarikan itu apa? Dan yang paling sedih dan saya malu sekali, ini sudah berulang kali terjadi, Pak. Bahwa saya sudah menyampaikan bahwa eksekusi itu harus disertai surat kuasa. Manakala surat kuasa itu satu orang yang diberikan kuasa, tadi disampaikan banyak 7 orang. Ini yang dan kawan-kawannya ini siapa? Ya, ini kan ada yang pasal pengeroyokannya jadi. Yang tadinya mungkin perusahaan pembiayaannya benar, jadi dia tidak benar karena akhirnya mengarah kepada pidana merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Aksi premanisme debt collector yang meresahkan masyarakat tentu harus diberangus. Namun, yang tak kalah penting juga, masyarakat yang menjadi debitur atau peminjam dana juga harus paham aturan yang berlaku serta tak boleh nakal, lari dari kewajiban membayar pinjaman. Kami dari OJK mengimbau kepada debitur maupun calon debitur itu untuk meneliti, membaca dengan teliti perjanjian pembiayaannya. Karena di perjanjian pembiayaan itu ada perjanjian yang namanya wan prestasi. Ada pasal yang menunjukkan wan prestasi. Yang wan prestasi itu bagaimana isinya, misalnya apakah tidak membayar cicilan sampai dengan berapa hari atau berapa bulan, itu semua ada di perjanjian itu. Seseorang yang memperoleh pembiayaan baik itu dari bank maupun perusahaan pembiayaan itu juga dihimbau agar bisa disiplin membayar cicilan untuk menghindari penarikan